warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalamat kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bernama Ibu Kokom Komaria, guru LPQ. Berdirinya LPQ ini ya, pertama kami mengadakan survei dulu di sini karena banyak anak-anak yang datang ke sini bermain ini itu ya, dan juga bermain HP atau gadget gitu ya. Makanya kami dari ini DKM jadi biar anak-anak nggak keliaran kemana-mana gitu ya. Jadi kami tuh ini mengadakan pengajian itu LPQ ini ya, anak-anak dari umur 4 tahun sampai dewasa lah, dari anak-anak sampai dewasa. Dari pertamanya itu dari 5 orang anak itu yang ada. Tapi nggak apa-apa berapapun ini. Tapi sekarang alhamdulillah udah mencapai 75 anak ya. Alhamdulillah berkat ya mungkin izin Allah ya, dari Allah Subhanahu wa taala, dan kami juga ikhlas mengerjakannya mengerjakannya karena di sini ternyata banyak yang daftar tuh kebanyakan anak yatim duafa ya. Jadi kami juga lebih senang lagi, lebih bersemangat lagi untuk ngajar untuk anak-anak kaum yatim dan duafa. Walaupun di sini kan komplek ya, komplek Pelni, tapi di sini di kiri kanan kami masih banyak anak-anak yang yatim duafa gitu ya. Alhamdulillah, jadi lebih banyak lagi, jadi tidak dipungut biaya sepeser pun. Kami itu hanya untuk mendapatkan pahala ya dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk berguna untuk orang banyak ya di sekitar kami ini, karena kami alhamdulillah gitu ya, udah dewasa lah, udah tua, tapi alhamdulillah mudah-mudahan dapat pahala dari Allah, karena kami ini kan tidak ada lagi hanya untuk beribadah ya. Mudah-mudahan anak-anaknya juga tambah pinter, tambah cerdas, dan juga berguna untuk nusa bangsa dan agama gitu ya. Alhamdulillah ya, dari anak 5 orang itu ya, kami nunggu aja itu, anak-anak nunggu yang datang gitu ya. Tapi lama-lama kami padahal nggak ini, jadi dari mulut ke mulut gitu ya, beritanya tuh dari mulut ke mulut. Alhamdulillah ya, karena izin Allah, ridho Allah ya, kami tambah banyak. Sekarang juga ini tiap hari ada murid baru yang masuk ya, murid baru yang masuk. Jadi kami tidak membebani ke orang tua murid walaupun ke anak-anaknya, jadi nggak dibebani biayanya gitulah. Dukanya kami senang sekali ya, apalagi anak-anak sudah datang gitu, meluk-meluk gitu kan, senang kitanya tuh ya, senang terus pada ada yang lebih bangga lagi, anak-anak yang udah bisa sampai Al-Quran. Aduh, kami bangga ya gitu ya. Jadi alhamdulillah, semoga kami diberikan panjang umur berkah untuk menjalankan ibadah ini ya, dan juga guru-guru juga semuanya alhamdulillah pada ikhlas, pada ridho ya, dan juga kami alhamdulillah dipercaya untuk ditunjuk jadi kepala-kepalanya gitu ya. Alhamdulillah, karena ridho Allah juga, kami ikhlas juga mengerjakannya. Semoga berkah untuk semuanya gitu ya. Kami di sini alhamdulillah ada 6 guru. Tadinya dari 1 guru, 2 guru, sekarang alhamdulillah karena muridnya juga tambah banyak ya. Jadi alhamdulillah sekarang udah ada 6 guru ya. Terus cara
cara belajarnya, jadi kami belajar dulu bareng-bareng, setelah itu dikelompokkan, yang laki-laki laki-laki, yang perempuan, jadi guru laki-laki, guru perempuan gitu. Belajar cara etiket yang bagus, cara menghormati guru, cara menghormati ke orang tua. Yang penting itu kan ya kita menghormati kepada yang lebih tinggi ya, orang tua yang lebih bawah, jadi saling menghormati. Jadi belajar juga, kami belajar di sekolah ini belajar salah sholat, salah wudhu, terus belajar juga ini apa, ada juga Jumat berkahnya ya. Jumat berkah itu alhamdulillah dari para donatur. Jadi ya dari para donatur. Jadi kami juga walaupun mengeluarkan gitu, ada sedikit rezeki dari guru-guru juga, alhamdulillah bahagia, gembira untuk anak-anak. Anak-anaknya semangat, bahagia, dan juga alhamdulillah ini hujan-hujan juga pada datang, alhamdulillah ya, karena izin Allah juga pada semangat, pada sehat semuanya gitu ya. Ada umur ya, tapi alhamdulillah karena semangat saya untuk ada ilmu sedikit ya, dan alhamdulillah saya juga kan punya ijazah ngajar gitulah, ijazah ngajar di dan juga guru-gurunya juga semua punya ijazah gitu ya. Jadi untuk ngajar anak-anak ada sedikit ilmunya gitu kan, ada ilmu sedikit kalau nggak disalurkan gitu ya. Jadi kan kita mubazir gitu ya, walaupun sedikit ada ilmu diberikan kepada anak-anak, semoga bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Itu yang kami harapkan ya, nggak ada yang lain. Kami ikhlas ridho, untuk kami seneng gitu, karena senangnya ini ya, jadi nggak ada rasa lelah, rasa jenuh, nggak ada, malah tambah semangat gitu kan, tambah semangat mengajar anak-anak itu. Kami mungkin ya hanya Allah yang akan memberikan pahala yang lebihnya mah. Pokoknya saya menjalankan yang bisa saya jalankan dengan ikhlas ya. Semoga Allah memberikan akhir hayat kami dengan pahala yang dicatat oleh Allah gitu ya. Jadi tidak bisa digambarkan oleh kita gitu ya. Kita hanya menjalankannya pokoknya dengan ikhlas saja. Kalau bisa ke madrasah atau pengajian yang bisa dilihat itu ininya apa, pendidikan Al-Qur'annya ya, terus dan juga bisa dipercaya lah gitu, dititipkan ke masjid-masjid atau guru-guru ngaji gitu ya, yang bisa kira-kira dipertanggungjawabkan lah istilahnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rizky, saya pengajar guru LPK. Untuknya LPK Nurul Amal ini, pertama saya diminta untuk menjadi guru pengajar di sini. Kebetulan muridnya dulu masih sedikit. Alhamdulillah sekarang udah bertambah makin banyak ya. Juga sih kalau dari sukanya seru bisa mengajar anak-anak, karena untuk amal jariah atau buat pahala di akhirat nanti. Kalau dari dukanya karena anak-anak mungkin kalau dari umur SD itu susah memahaminya, ya mungkin itu aja. Menurut saya sih sangat penting untuk belajar ngaji sejak dini, karena dari sejak dini kita mulai tumbuh kembang
untuk menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Pengalaman saya mengajar ini, mungkin saya mau mengajar di sini mungkin karena pengalaman ya. Dan untuk menjadi guru itu sangat penting untuk mengajar atau sharing ilmu-ilmu agama kepada anak-anak. Mungkin bisa jadi untuk inspirasi banyak orang yang muda-muda seperti saya ini, dan apalagi mengajar itu sangat penting untuk anak-anak karena gak semua anak-anak itu suka kepada orang tuanya. Kadang butuh juga pengajar yang lebih muda. Tujuan kami di sini menjadikan anak yang soleh soleha dan bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Hurustiati. Saya pengajar di LPQ Nurul Amal, Pelni, Depok. Pertama kali mengajar di sini itu tanggal 12 Agustus 2024. Jadi ini udah mau 1 tahun. Jadi kita sebetulnya sih ya bukan mencari ya, sudah ada anak yang belajar malam hari, cuma karena kepotong COVID jadi berhenti gitu. Terus kita ajak kembali, yuk kita belajar ngaji lagi dan kita tidak usah bayar gitu, gratis gitu, di LPQ Nurul Amal. Sebetulnya namanya sih belum tahu LPQ Nurul Amal ya. Kita pokoknya berapapun anaknya kita ajak gitu. Jadi pas pertama kali sekitar ada 5 anak ya, tanggal 12 itu. Besoknya itu hari Senin ya. Iya, selanjutnya nambah lagi 3, kemudian nambah lagi, alhamdulillah ya kita terima. Jadi mulai belajar Iqra. Yang sudah Iqra, kita pertama lihat dulu Iqra 1, oh udah hafal hijaiyah, maju ke Iqra berikutnya. Jadi kita loncat-loncat, oh berarti dia nggak bisa nyebutin saya udah Iqra 3 atau Iqra 4, tapi misalnya tuh huruf hijaiyahnya harusnya belum jelas. Jadi kita turunkan dulu gitu ya, maksudnya kita turunkan dulu, kita perbaiki aja gitu ya. Jadi sebenarnya sih hanya untuk mengajak anak-anak biar cinta Al-Quran, kemudian dia juga udah kenal masjid gitu. Jadi dia dari kecil dididik, saya ini cinta ke masjid. Jadi pulang sekolah tidak main gadget atau layangan kalau anak laki-laki gitu. Jadi lebih bermanfaat lah istilahnya gitu ya. Semoga aja ilmu meskipun sedikit tapi berguna begitu ya. Sebaik-baik manusia katanya bermanfaat bagi orang lain. Ya memang saya tuh pensiunan PNS ya, DKI Jakarta gitu. Jadi sebelum pensiun pun saya itu memang dulu sih lagi kecil sih udah ngaji istilahnya tuh di Bandung ya, biasalah kita zaman anak-anak kecil gitu ya. Kemudian manggil guru sampai kita tuh bisa hatam Quran. Kemudian setelah kerja sibuk nggak bisa sama sekali, majelis taklim juga hanya sore aja pulang kerja. Kemudian setelah pensiun saya refresh lagi ilmu saya, belajar ke LBIQ yang di Tanah Abang punya Pemda DKI Jakarta. Selesai itu dapat sertifikat, terus tapi kan kita nggak berani meskipun kita bisa, tapi kalau tidak ada murid apalah artinya kita kemampuan juga ya. Kemudian ya mulailah habis itu kita sambil nimba-nimba ilmu, ngaji kemana-mana lah gitu ya, ustazah-ustazah yang dulu Qori'ah yang ada di Cibubur almarhumah gitu ya, Ibu Ustazah Rihlah gitu, Nadom segala macam. Ya udah pas ini kebetulan ada kesempatan gitu ya, oh iya saya bilang mau dibuka, saya senang hati gitu. Jadi ilmu saya bermanfaat dan kita kan istilahnya ikhlas lah, kita tidak kepengen udah umur sekarang saya udah 66
tidak tahu umur, semoga bermanfaat ilmu yang saya dapat gitu. Tapi sampai sekarang juga saya masih belajar gitu loh. Di LBIK juga gitu, masih dilanjutin gitu ya. Jadi nggak berhenti lah kita tuh belajar ya. Sana saya ikut pelatihan untuk guru Quran ya gitu di LBIK Tanah Abang. Karena memang suami saya kan wakil DKM di sini, jadi mendukung. Anak-anak kan sudah dewasa, satu udah berkeluarga, satu lagi udah kerja. Jadi dia sih tidak mempermasalahkan, malah dia bantu kalau misalnya ada apa, Bu saya bantu apa gitu ya. Alhamdulillah sih keluarga mendukung sekali gitu ya. Pendidikan agama itu kan harus dimulai dari keluarga dulu ya sebetulnya tuh, dan dari kecil gitu. Jadi kalau bisa mah ya kita mengajarkan huruf-huruf hijaiyah itu kepada anak sendiri gitu. Jadi kan itu lebih berpahala ya gitu. Jadi kalau misalnya anak sekarang sekolah di sekolah Islam, kita ajarkan dulu, meskipun di sekolah belajar Al-Fatihah, kita ajarkan Al-Fatihah sebelum tidur. Ini sih saya dulu ya, kan kebetulan sekolahnya di Pondok Duta Muslim Islam. Jadi ada ngaji, ada hafalan gitu. Oh iya Bu, saya belum hafal Al-Bayyinah. Nah kita sampai ajarkan gitu. Jadi memang pendidikan agama itu sangat penting sekali gitu. Dia sebagai benteng ya, benteng dari kecil juga harus mengerti. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Teti, ngajar di LPQ ya, Lembaga Pendidikan Al-Quran di Masjid Nurul Amal, di bawah Yayasan Nurul Amal. Iya. Kebetulan kan emang kita tinggal di kompleks ini ya, ada anak-anak yang sebenarnya kita dulu ngajar ibu-ibu, tapi kebetulan mereka juga bawa anak-anaknya. Jadi anak-anaknya itu ya udah kita berpanggilan juga untuk mereka, karena mereka umur rata-rata di anak-anak TK, anak-anak SD 1 kelas 2 gitu. Tapi setelah pada datang, anak-anak kelas 6 pun ada pada datang akhirnya ya. Kalau untuk di masjid ini saya baru 1 tahun ini. Tapi untuk di tempat lain saya udah lama dari dulu ya. Dulu di Masjid Al-Hanif dari tahun sebelum COVID ya, sebelum COVID sudah mulai ngajar, mulai ibu-ibu sama anak-anak. Oh iya, suka dukanya lingkungan sini ya, anak-anak sini tuh termasuk anak-anak yang duafa dan yatim kebanyakan ya. Saya juga udah pernah beberapa kali ke rumahnya mereka ya, rata-rata karena ini kan lingkungan kompleks, tapi untuk kompleks sendiri mungkin hanya ada 10% atau 20%, tapi selanjutnya penunjang ya di luar kompleks, banyakannya di luar kompleks ya. Rata-rata anak duafa dan yatim piatu ya. Memang amat sangat prihatin mereka untuk dalam kehidupannya, dalam perekonomiannya ya. Jadi makanya itu pengajian ini didirikan dengan secara gratis. Iya, dan kita juga berdedikasi juga di sini dengan sepenuhnya, dengan cara-cara kita selalu kita juga memperbaiki gizi-gizi mereka dengan memberikan makanan-makanan, Jumat berkah, biskuit-biskuit, karena kita lihat sendiri lagi pertamanya itu mereka susah sekali nangkapnya. Iya, dan pakaian-pakaian mereka kan bisa lihat ya. Sekarang mereka kita udah iuran sampai memberikan seragam buat mereka. Iya. Ya Allah, begitulah ya, apa yang kita cari ya di usia kita yang sudah tidak muda lagi ya, hanya kita mencari sebuah memberikan ilmu kepada anak-anak kayak seperti sedekah jariyah ya, ilmu yang berguna untuk anak-anak kan, itu kan nanti mengalir juga kepada saya ya, karena usia saya ini hanya tinggal kematian aja mungkin ya. Jadi dedikasi saya ya mengajar anak-anak semuanya. Iya, harus kita berikan semuanya apa yang kita punya. Saya di sini tidak
bukan sebagai guru, tapi saya masuk ke anak-anak supaya anak-anak itu juga saya akan merasakan apa yang dia butuhkan, apa yang dia mau, karena apa ya, dengan kemiskinannya ya, dengan keterbatasan perekonomiannya, kita pun harus merangkul dia. Kita harus merangkul, kasihan ya. Coba bayangin anak sekecil itu harus juga mencari uang. Ada juga yang pengamen di sini harus mencari uang. Ya, masa kita di sini kita juga mengekangnya dengan pelajaran-pelajaran, tapi kita rangkul, kita peluk dia sama-sama. Dia harus mau belajar. Ya, belajar itu. Iya, yo senang. Saya itu seorang single parent ya, janda ya. Jadi saya memang di rumah juga sendiri. Jadi anak-anak udah pada pisah ya, tapi anak-anak senang. Karena ini kan positif ya, ya semuanya ya. Jadi hari-hari saya memang habis untuk anak-anak, untuk ibu-ibu di hari lain ada. Allah, mana pahala adalah bekal kita ya, bekal kita, amal jariah kita. Kan ada tiga hal manakala kita sudah tidak ada ya. Anak yang mendoakan, ilmu yang bermanfaat, itu ilmu yang bermanfaat. Saya sampai mendapatkan sertifikat untuk dapat mengajar, itu ujiannya sampai berkali-kali. Dan itu saya setelah 4 tahun, 5 tahun saya baru bisa mendapatkan sertifikat itu. Begitu susahnya. Tapi setelah saya dapat sertifikat, untuk apa kalau saya tidak memberikan kepada anak-anak ini? Ya kan? Ya pertama memang saya cucu-cucu saya juga dulu ya, cucu-cucu anak-anak. Tapi anak-anak ini lebih membutuhkan. Yang paling seru itu emang anak-anak yang ususnya di bawah 4 tahun ya. Karena kita harus memposisikan lidah-lidah mereka untuk alif di mana, ba di mana, ta di mana, sa di mana. Kan itu mahrajul hurufnya ya. Karena apa? Belajar bahasa Arab itu tidak susah. Tapi kalau dia sudah salah dari kecil, dia akan terus membekas sampai di atas. Karena itu dari kecil ini penempatan lidah dan penempatan hurufnya itu harus benar. Iya, itu harus benar. Karena itu akan dibawa sampai dengan dewasa nanti. Iya, semuanya diajarkan. Apalagi anak-anak yang baru akil balik, yang wanita-wanita itu kan ya, ada beberapa yang sudah sudah. Kita harus memberikan pengetahuannya dia sampai dengan mandi besarnya. Iya, karena dia mesti harus tahu semuanya gitu. Iya, sejak dini harus tahu dia doa-doa pendek ya, doa-doa pendek, terus sunnah-sunnah cara masuk ke masjid, keluar masjid, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi. Itu penting banget sejak dini harusnya. Dari hari Senin, Selasa, Rabu. Kamis libur karena Kamis sorenya dipakai. Jumat ngaji lagi, Sabtu Minggu libur. Jadi 1 minggu 4 hari. Dari jam 3:30 sampai jam 5:30. Alhamdulillah ya. Yang saya perhatikan yang mereka yang karena memang saya spesialisnya anak-anak yang dini ya, dari mulai 5 tahun ke bawah, itu mereka sudah bagus ya maruzulnya. Kebetulan emang saya situ spesialis buat anak-anak, buat anak-anak sendiri, anak-anak dini, anak-anak yang belum sekolah. Jadi kita selain kita belajar itu, kita juga selalu menulis. Iya, menulis huruf itu ada juga. Kita bagikan buku-buku itu supaya dia menulis sesuai dengan apa yang udah dititik-titikkan anak-anak itu. Iya.
sih sebenarnya positif sekali ya. Mereka sangat bangga. Tapi kalau memang bisa itu, ya coba lihat aja. Mereka bangga sekali, mereka senang sekali di sini itu. Iya, mereka senang sekali karena emang kita memang kita nilai-nilai agama ya, nilai-nilai kehidupan sehari-harinya yang kita terapkan kepada mereka. Teman-teman semuanya jangan malu untuk belajar. Tidak ada kata selesai belajar. Belajar itu mencari ilmu itu dari mulai sejak kecil hingga sampai kita di liang lahat. Jangan sampai berhenti mencari ilmu. Dan nomor 2 adalah bagikan ilmu itu kepada anak-anak dan adik-adik kita. Bagikan, jangan sampai stop di kita saja. Kita bertanggung jawab untuk itu. Apalagi ini ilmu agama. Penting sekali Bu agama itu untuk mengimbangi ilmu-ilmu dunia yang di luar sana ya, yang begitu udah canggihnya, yang udah begitu, yang yang udah lebih maju dari kita. Tapi dasarnya ilmu agama itu harus juga kita pahami, kita pelajari.